Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-12, yaitu mengenai aliran melalui pipa, ya, atau aliran melalui saluran tertutup. Nah, kita masuk ke pertemuan ke-12. Nah, yang akan kita bahas di sini, yang pertama kita akan membahas kembali mengenai angka Reynolds. Lalu ada mengenai kehilangan energi atau gesekan, kehilangan energi primer atau gesekan, lalu persamaan tahanan gesek, rumus empiris, pengaliran dalam pipa tidak lingkaran, lalu kehilangan energi sekunder. Kehilangan energi sekunder itu akibat dari pembesaran, pengecilan, dan belokan pada pipa. Baik, nah di sini saya ada sedikit pendahuluan. Jadi, apakah itu pipa atau saluran tertutup? Jadi, kalau saluran terbuka itu kan seperti sungai atau gorong-gorong gitu ya. Nah, gorong-gorong pun juga ada yang tertutup. Jadi, dia tidak ada di saluran tersebut, dia tertutup dan tidak ada kontak dengan udara. Itu disebut dengan saluran tertutup atau pipa. Saluran yang melalui pipa. Jadi, pipa itu adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Jadi, misalnya di dalam suatu pipa atau saluran tertutup, itu airnya dikatakan dia adalah aliran saluran tertutup jika air yang ada di sini itu full menyeluruh di pipa ini sesuai diameter pipanya. Ini air semua. Tetapi jika misalnya ini pipanya bulat, nah di sini ternyata airnya hanya segini, tidak menyeluruh. Nah, ini permukaan airnya. Airnya hanya segini. Nah, kalau airnya hanya segini, maka dikatakan ini bukan saluran tertutup, tapi adalah saluran terbuka. Jadi, apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka. Seperti itu. Nah, ini adalah manfaat. Jadi, apa sih manfaatnya kita belajar aliran dalam pipa atau aliran pada saluran tertutup? Jadi, sebenarnya kita kesehariannya sangat dekat sekali dengan kemanfaatannya kita belajar mengenai aliran dalam pipa. Yang pertama, kalau kita lihat gambar pertama yang ini adalah merupakan instalasi perpipaan di gedung. Tidak usah jauh-jauh di gedung gitu ya. Jadi kita di rumah pun juga ada instalasi pipa ya, dari sumur atau sumur bor atau dari pipa dari PDAM gitu ya. Itu kan dipompa untuk masuk ke tandon air yang ada di genteng biasanya ya. Tandon air itu kan dialirkan ya dari sumur atau dari PDAM, dialirkan dari pipa ke tandon. Dari tandon mengalir ke kamar mandi, ke tempat cuci piring, ke tempat mesin cuci, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu berapa tekanan atau daya pompa untuk menaikkan air dari sumur bor ke tandon air. Lalu, apakah terjadi kehilangan energi selama air mengalir dari pipa tandon ke kamar mandi atau ke cuci piring. Nah, itu ada perhitungannya. Perhitungannya akan kita pelajari di sini. Jadi, kalau di dalam rumah aja sudah ada aplikasi manfaat dari saluran tertutup ini. Nah, apalagi yang ada di gedung, seperti misalnya gedung kampus kita gitu ya. Itu kan terlihat tuh kalau kita di kelas, kita lihat atas itu karena bentuknya fasad ya di UPJ gedungnya, jadi akan kelihatan ada pipa-pipa, biasanya pipa untuk penanganan pemadam kebakaran itu terlihat di gedung UPJ gitu ya. Jadinya di sini merupakan salah satu dari fungsi kita mempelajari saluran tertutup. Yang pertama adalah untuk instalasi pipa atau sistem plumbing. Seperti itu. Seperti ketika teman-teman menggambar tugas gambar rekayasa. Itu kan di bagian terakhirnya teman-teman merancang sistem plumbing ya. Di mana di situ ada saluran air bersih dan saluran air kotor. Nah, itu salah satu fungsinya. Lalu yang kedua, ini cukup besar ya
manfaatnya, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi di PLTA itu air yang dari waduk itu dialirkan oleh pipa pesat. Ini adalah namanya pipa pesat ya. Yang warna biru ini adalah pipa pesat. Pipa pesat ini tentunya materialnya berbeda dengan pipa-pipa yang biasanya kita lihat di rumah atau di gedung. Kalau di rumah itu kan biasanya pipa pralon biasa ya, karena tekanannya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita ke gedung-gedung tinggi itu pipanya sudah bukan pipa pralon lagi, dia materialnya sudah material, ada yang besi, ada yang PVC gitu ya. Nah, di situ kita melihat kalau di rumah itu kan hanya rumah 2 lantai, tekanan tidak terlalu tinggi. Tapi kalau di gedung bertingkat itu kan pipanya airnya sudah memiliki tekanan ya, makin tinggi tekanan makin besar. Kalau kita hanya pakai pipa pralon yang kayak di rumah pasti akan hancur gitu ya. Makanya di sini juga gesekan atau material yang kita gunakan untuk penggunaan pipa itu juga sangat berpengaruh gitu. Begitu juga dengan manfaat yang kedua ini. Manfaat yang kedua ini adalah pipa pesat. Nah, di sini material pipanya lebih tebal lagi daripada material yang digunakan di pipa di bangunan gedung. Karena dia diameternya besar, tekanan yang terjadi di sini juga besar ya, air dari waduk diturunkan ke PLTA itu kan ketinggiannya sangat tinggi, sampai 100 meter lebih. Nah, itu maka materialnya juga pasti berbeda, tekanan yang terjadi juga berbeda. Nah, ada lagi yang ketiga. Ini contoh yang ketiga adalah untuk saluran drainase atau gorong-gorong. Jadi saluran drainase itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau yang terbuka ya kita lihat seperti sungai atau pada umumnya di perumahan itu kan depannya ada selokan itu ya, itu kan terbuka. Tapi ada juga yang tertutup. Jadi saluran drainasenya ini di dalam tanah tertutup. Nah, ini biasanya pakainya pakai beton. Jadi ini materialnya dari beton. Beda lagi. Ini tadi beton, ini menggunakan pipa PVC, ini menggunakan pipa besi. Nah, kalau ini menggunakan beton ya. Jadi materialnya beda karena dia berada di dalam tanah supaya tidak karat dan tidak terkena air, dia tidak terusak gitu ya. Maka sangat cocok menggunakan pipa beton. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah fungsinya untuk mengalirkan air bersih. Contohnya dari PDAM didistribusikan ke perumahan atau ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu salah satunya juga menggunakan pipa atau saluran tertutup. Nah, ini bukti bahwa air itu memiliki tekanan yang cukup tinggi ya. Jadi ketika terjadi kebocoran, ini biasanya kebocoran terjadi di sambungan pipa. Sambungan pipa ya. Nah, ini ketika terjadi kebocoran, dia memiliki tekanannya sangat besar gitu ya. Dia akan memancar, tandanya dia memiliki tekanan. Oleh karena itu, kita harus pandai memilih material yang kita gunakan untuk aliran tersebut, tergantung fungsinya untuk apa. Kalau fungsinya sederhana ya kita cukup pipa pralon seperti yang ada di rumah pada umumnya. Tapi kalau tekanannya cukup besar seperti PDAM, PLTA, atau untuk bangunan gedung kita sudah menggunakan pipa materialnya jenisnya besi atau PVC seperti itu. Nah, ini adalah manfaatnya ketika kita belajar mengenai saluran tertutup atau aliran dalam pipa. Nah, seperti apa yang kita pelajari di sini? Jadi yang pertama ada tentang kehilangan energi. Nah, jadi ketika air mengalir di dalam pipa itu dia kalau mengalir secara alami, secara gravitasi tentunya kalau dari tinggi ke rendah dia pasti mengalir secara alami, secara gravitasi. Tetapi sepanjang air mengalir tersebut dia mengalami kehilangan energi. Jadi ketika fluida yang mengalir melalui pipa itu dapat berubah zat cair atau gas gitu ya. Tapi di dalam hal ini kita membahasnya yang zat cair. Nah, sedangkan jenis aliran yang terjadi itu dapat aliran laminer atau turbulen. Nah, di sini aliran zat cairil yang melalui pipa selalu disertai dengan kehilangan tenaga. Nah, itu searah dengan alirannya. Nah, kehilangan energi itu ada 2 jenis. Tadi sudah disebutkan di pokok bahasan, ada kehilangan energi primer dan kehilangan energi sekunder. Nah, itu perbedaannya apa saja? Coba kita simak ya.
Jadi sebelum kita membahas tentang kehilangan energi primer dan sekunder, kita kembali lagi ke pertemuan kemarin ya, yaitu kita membahas tentang angka Reynolds. Jadi angka Reynolds ini sangat penting untuk mengetahui berapa besar kehilangan energi yang terjadi. Jadi kalau kita simak kembali pertemuan kemarin materinya, itu angka Reynolds itu kita dapatkan berdasarkan rumus ini, yaitu sama dengan V, kecepatan aliran dikalikan dengan diameter dan dibagi dengan kekentalan kinematiknya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai angka Reynolds. Nah, ini sudah dibahas ya pada pertemuan kemarin, sehingga saya tidak perlu membahas ulang. Ini juga sudah dibahas ya, tentang aliran laminer itu sifatnya seperti apa, transisi juga sudah dibahas, dan turbulen juga sudah dibahas. Nah, selanjutnya, ini contoh soal yang minggu kemarin sudah saya berikan, jadi tentunya teman-teman juga bisa mencobanya. Nah, di sini saya langsung masuk ke konsep kehilangan energi. Jadi ada dua kehilangan energi, ada kehilangan energi primer dan kehilangan energi sekunder. Wah, ini yang satu sekunder ya, ini sekunder. Sekunder. Nah, yang ini adalah primer ya. Jadi kehilangan energi sekunder dan kehilangan energi primer. Jadi kehilangan energi sekunder itu dikarenakan adanya perubahan penampang, misalnya membesar, pipanya membesar, penampangnya mengecil, atau ada belokan. Tapi kalau kehilangan energi primer, dia terjadi karena adanya gesekan antara air dengan material pipanya. Jadi kalau kita lihat, ini kan pipa ya, ini merupakan pipa. Nah, ini kan terjadi pengecilan pipa. Nah, ini terjadi kehilangan energi sekunder. Ini pembesaran pipa, berarti terjadi kehilangan energi primer. Nah, sedangkan kehilangan energi primer ya. Oke, tadi pembesaran ini sekunder ya. Yang pengecilan sekunder, pembesaran sekunder. Nah, kalau kehilangan energi primer itu selama air mengalir di pipa ini, dia akan mengalami gesekan dengan material yang ada di pipanya. Nah, ini jadi sepanjang aliran ini dia mengalami kehilangan energi primer karena akibat gesekan dengan materialnya. Nah, ini tentunya persamaan ini sudah kita pelajari ya di pertemuan lalu tentang persamaan Bernoulli dan kontinuitas. Jadi di sini terdapat ada dua kehilangan energi, ada HF dan ada HE. Nah, yang pertama ini adalah HF. HF itu adalah kehilangan energi primer. Jadi pada aliran laminer, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekasaran dinding. Jadi pada kekentalan fluida itu biasanya kita untuk mencari kehilangan energi primer menggunakan persamaan Poiseuille. Nah, di sini persamaannya adalah seperti ini. HF sama dengan 32 dikali nilai kekentalannya, dikali kecepatan, dikali panjang pipa, dibagi dengan gravitasi, dikali diameter pangkat 2. Nah, namun di persamaan ini dia tidak memperhitungkan nilai angka Reynolds-nya. Jadi dari sifat kekentalannya ya, nilai V itu kan nilai kekentalan kinematik, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi dia tidak memperhitungkan sifat alirannya, apakah laminar, turbulen, atau transisi. Nah, oleh karena itu di sini dikembangkan persamaan yang dikeluarkan oleh Poiseuille ini dikembangkan menjadi persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan yang ditemukan oleh Darcy-Weisbach. Nah, di sini Darcy-Weisbach dia memperhitungkan kehilangan energi itu dengan koefisien F. F ini adalah koefisien kehilangan energi primer. Koefisien F ini itu bisa dapat dicari dengan beberapa cara. Nah, nanti tergantung sifat dari alirannya. Nah, untuk rumus kehilangan energi primer sendiri adalah seperti ini. Jadi nilai HF itu sama dengan kehilangan tinggi ya, ini tinggi kehilangan energi primer sama dengan koefisien F dikali dengan L panjang panjang pipa dibagi D diameter dikali V kuadrat kecepatan dibagi dengan 2 kali gravitasi. Nah,
Nilai F ini berapa? Ini tergantung dari jenis aliran. Jadi yang pertama, misalnya koefisien gesek pada pipa halus. Jadi pipanya halus ya, tergantung dari material sebenarnya. Nah, di sini pipanya itu persamaannya ini F sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25. Ini khusus aliran turbulen dengan nilai RE sekian. Nah, namun dalam prakteknya, pipa yang digunakan kebanyakan tidak halus, tetapi memiliki kekasaran dinding. Jadi tahanan pada pipa kasar lebih besar daripada pipa halus, sehingga jarang digunakan rumus yang ini. Nah, ini adalah koefisien gesek pada pipa kasar, yaitu dituliskan dengan nilai F ya. Nah, ini tergantung dari angka Reynolds-nya. Jadi kita memperhitungkan angka Reynolds-nya. Tetapi juga pada sifat dinding pipa yaitu kekasaran K dan D. Jadi, untuk menentukan nilai F ini kita membutuhkan RE, angka Reynolds, dan juga nilai K per D. K itu adalah nilai kekasaran dinding dibagi dengan D. D itu adalah diameter. Nah, untuk menentukan nilai F ini, kita membutuhkan grafik Moody, grafik yang digunakan untuk menentukan nilai F. Nah, ini gambar grafiknya sudah saya berikan di presentasi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh grafik Moody untuk menentukan nilai koefisien F. Koefisien gesekan F. Ini adalah koefisien gesekan F yang ada di sebelah kiri, sumbu Y sebelah kiri. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, kita mencari angka Reynolds terlebih dahulu. Ini angka Reynolds ya. Ini angka Reynolds, kita hitung berapakah angka Reynolds-nya. Misalnya angka Reynolds-nya adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 5. Berarti yang ini ya, 3 kali 10 pangkat 5. Ini angka Reynolds-nya. Lalu kita hitung nilai kekasaran relatif atau K per D. K itu adalah kekasaran dindingnya dibagi dengan D. D itu adalah diameter. Nah, misalnya di sini diameternya adalah ini ya 0,01 misalnya ini 0,01 diameternya. Nah, berapakah nilai F-nya? Jadi nilai F-nya tinggal kita tarik garis. Tadi kan 3 kan di sini ya. 3 ini kita tarik garis lurus sampai bertemu dengan garis nah ya. Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, dia bertemu di titik ini ya. Di titik ini, maka tinggal kita tarik saja lurus ke sini. Nah, berarti dia ketemunya di sekitar koefisien gesekannya adalah di sekitar 0,04. Jadi nilai F-nya adalah 0,04. Selanjutnya, nah di sini adalah nilai K. Nilai K yang kita gunakan untuk menghitung kekasaran relatif yang ada di sini. Kalau diameter pipa kan sudah diketahui. Nah, berapa nilai K? Nilai K ini tergantung dari jenis materialnya. Jadi ada pipa dari kaca, besi dilapis aspal, plesteran, dan lain sebagainya. Nah, nilai K-nya tergantung ini. Misalnya pipanya beton ya, seperti contoh tadi di slide awal ada pipa yang menggunakan material beton. Itu kan untuk saluran drainase biasanya ya. Nah, ini berapa? Berarti nilai K-nya sekitar ini 0,3 sampai 3. Seperti itu. Oke, nah ini contoh persoalan 1 untuk menghitung kehilangan energi primer akibat gesekan. Jadi contoh, hitung kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1.500 meter. Pipanya panjangnya 1.500 meter, diameternya 20 cm. Jadikan meter ya berarti ya. Diameternya menjadi 0,2. Ini panjangnya. Apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik, kecepatannya 2 meter per detik. Koefisiennya sudah diketahui 0,02. Gravitasi 9,81. Sehingga ini masih mudah aja soalnya bisa langsung dihitung. Ketemunya kehilangan tenaga adalah 30,58 meter. Satuannya meter karena tinggi kehilangan
energi primer atau tinggi kehilangan tenaga primer. Jadi tinggi maka meter ya satuannya. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Nah, ini. Air mengalir melalui pipa berdiameter 150 mm. Berarti diameternya sudah diketahui ya. Kecepatannya 5,5 meter per detik. Kecepatan juga sudah diketahui. Kekentalan kinematik adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per detik. Berarti kekentalan sudah diketahui. Apabila panjang pipa 2 km, panjang pipa L ya sudah diketahui, dan jenis pipa baja dengan nilai K sebesar 0,05, hitunglah kehilangan tenaga energi akibat gesekan di dalam pipa. Jadi yang pertama kita hitung adalah nilai angka Reynolds-nya. Angka Reynolds kita hitung, ketemu angka Reynolds ya. Kecepatan sudah diketahui, diameter sudah diketahui, dan kekentalan sudah diketahui. Kita menghitung angka Reynolds. Yang kedua kita hitung adalah nilai K per D. K-nya kan sudah diketahui ya. K-nya kekasaran dindingnya adalah sebesar 0,05. Jadi 0,05 dibagi dengan D diameternya. Jadi nilai RE dan nilai K per D atau kekasaran relatif sudah diketahui. Kita bisa mencari menggunakan grafik Moody yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini nilai K per D, ini nilai RE-nya, kita tarik ya dari sini ke sini, sehingga akan ketemu berapa nilai koefisien F-nya. Nah, berarti setelah diketahui, kita bisa mengisi nilai koefisien F. Sehingga bisa didapat nilai F, L didapat, D diameter sudah, kecepatan ada, gravitasi, sehingga kita bisa menghitung tinggi kehilangan tenaga primer atau kehilangan energi primer akibat gesekan bisa dihitung. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai rumus empiris untuk kecepatan aliran dalam pipa. Jadi bagaimana menghitung kecepatan air di dalam pipa atau di dalam saluran tertutup. Kalau kita kemarin belajar tentang hukum kontinuitas, itu kan belajar tentang menghitung nilai kecepatan ya, di mana rumusnya adalah Q sama dengan A kali V, ya kan? Debit sama dengan luas penampang kali kecepatan. Jadi kita bisa menghitung kecepatan kalau debit dan luas penampangnya dapat diketahui. Nah, selanjutnya, nah di sini kalau pada saluran tertutup, ya di sini kita bisa menggunakan dua rumus referensi yang lain selain kontinuitas yang tadi. Jadi menggunakan rumus Manning dan rumus Cauchy. Nah, untuk rumus Manning, rumusnya adalah V ya. V kecepatan sama dengan 1 per N. N adalah nilai dari koefisien Manning, nilai N. R adalah jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis untuk pipa itu D per 4. Bisa dikatakan R itu adalah luas penampang basah. Jadi misalnya ini adalah saluran terbuka gitu ya. Maka airnya kan segini nih. Nah, R itu adalah ini. Dia kita cari panjangnya ini yang kena air, penampang basah ini panjangnya berapa? Nah, itu adalah nilai R. Jari-jari hidrolis atau panjang permukaan penampang saluran yang terkena air. Kalau biasanya kan pipa kan lingkaran. Berarti yang kalau saluran tertutup berarti semua terkena air ya. Maka di sini dituliskan untuk pipa itu D per 4 atau diameter dibagi 4. Seperti itu. Kalau dia bentuknya persegi berarti panjang dari hidrolis ini R atau luas panjang penampang basah itu tinggal kita ini kan aja. Panjangnya ini kan misalnya S ya. Berarti tinggal S dikalikan 4 kan, karena kelilingnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, I adalah kemiringan pipa atau garis tenaga. Jadi, I itu bisa didapat dari HF per L. HF atau perbedaan tinggi dibagi dengan L. L itu adalah panjang pipa. Lalu kita juga bisa menggunakan rumus Cauchy. Jadi, kalau rumus Cauchy, itu sama dengan C. C itu koefisien Cauchy dikalikan akar dari R. R itu jari-jari hidrolis.
dikalikan dengan I, kemiringan pipa. Nah, ini contoh atau tabel dari nilai koefisien Manning atau nilai N. Nah, koefisien Manning ini tergantung dari jenis salurannya. Apakah besi, kayu, baja, dan sebagainya itu adalah nilai N-nya. Lalu yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai pengaliran pada pipa tidak lingkaran. Jadi bagaimana kalau pipanya tidak lingkaran, misalnya persegi gitu ya. Maka kehilangan energinya seperti ini, HF sama dengan F per 4 dikali L per R dikalikan V kuadrat per 2G. Nah, dengan angka Reynolds-nya sama dengan 4 kali R kali V per kekentalan ya, kekentalan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kehilangan energi sekunder. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kehilangan energi sekunder itu terjadi karena perubahan penampang. Misalnya pembesaran pipa, pengecilan pipa, atau terjadi pada belokan di pipa. Nah, berapakah nilai K? Jadi kalau kehilangan energi sekunder itu adalah HE ya. Kalau kehilangan energi primer tadi kan tulisannya HF ya. HF. Tapi kalau ini HE. Nah, HE itu sama dengan K dikali V kuadrat per 2G. Nah, sekarang berapakah nilai K-nya? Sedangkan V itu kan kecepatan, bisa diketahui, dan 2G, G adalah gravitasi. Nah, yang kita cari adalah nilai K-nya. Nah, kasus yang pertama adalah pembesaran penampang. Jadi dari penampang kecil ke penampang besar gitu ya. Berapakah nilai K-nya? Jadi ini adalah rumusnya 1 dikurangi A1. A1 adalah luas penampang 1 yang ada di sini. Lalu A2 adalah luas penampang 2 yang besar. Nah, jadi 1 min A, 1 min A2 dikuadratkan. Itu adalah nilai K untuk pembesaran penampang. Selanjutnya, ini juga masih pembesaran penampang, tapi berbeda dengan yang tadi, karena dia bentuknya seperti ini ya. Jadi, ini penampang 1, ini penampang 2, nilai K-nya itu berapa? Itu tergantung dari sudut yang ada di sini. Nah, kita ini sudah ada tabel sudutnya. Misalnya sudut yang ada di sini itu adalah 30 derajat, maka nilai K-nya adalah 0,49. Selanjutnya adalah pengecilan penampang. Jadi di sini ada jenisnya. Kalau misalnya pengecilan penampangnya bentuknya seperti ini, maka nilainya langsung ditetapkan 0,5. Apabila modelnya seperti ini, maka nilai K-nya sama dengan 1. Apabila modelnya seperti ini, agak lengkung gini, maka nilai K-nya 0,05. Seperti itu. Lalu ada juga pengecilan penampang yang mirip seperti pembesaran ya, yang tadi dia ada ini secara berangsur-angsur gitu pengecilannya dengan kita mencari nilai K-nya berdasarkan sudutnya. Nah, di sini sudutnya berapa? Bisa kita cari nih. Misalnya sudutnya adalah 25. Lalu ini adalah nilai dari perbandingan luas di A2 dibanding dengan A1. Ini kan nilai A2 banding A1 berapa? Misalnya sudut 25 A2 banding A1 adalah 0,06 gitu ya. Nah, di sini berarti ini adalah nilai KC-nya atau nilai K-nya sekitar 0,012 misalnya. Selanjutnya adalah belokan pada pipa. Jadi ini contoh belokan pada pipa, rumusnya sama dengan kehilangan energi primer ya, cuman nilai K-nya yang berbeda. Nah, nilai K-nya ini, kalau contoh belokannya seperti ini membentuk sudut, maka yang kita gunakan sebagai acuan adalah sudutnya. Sudutnya itu berapa gitu ya. Misalnya 40, berarti dia menggunakan sudut yang ini. Lalu apabila pada belokan, nah ini pada belokan, dia tergantung dari perbandingan antara jari-jari belokan dan diameter pipanya. Jadi nilainya jari-jari dibagi dengan diameter itu berapa perbandingannya. Misalnya perbandingannya 10, maka nilai K-nya adalah 0,32. Nah, cukup sekian ya materi mengenai saluran tertutup atau aliran dalam pipa. Selamat belajar. Tadi ada beberapa contoh soal ya, bisa dicoba.
untuk latihan, tapi tidak dikumpulkan gitu ya. Baik, selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.